Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Humaida dari Universitas Tribuna Tunggadewi Malang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat, atau dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh setiap manusia dalam rangka mengungkapkan gagasan, ide yang telah disusun oleh pikiran. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian, maksud, atau ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Menurut Burgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem atau tanda yang dapat didengar dan dilihat, yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Berbicara pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara diartikan sebagai suatu alat untuk mengkombinasikan gagasan-gagasan yang disusun serta mengemban sesuatu atau kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Tujuan berbicara. Berbicara merupakan sarana kita berkomunikasi antara satu sama lain. Sebelum menjelaskan tujuan berbicara, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama, bahasa sebagai sarana komunikasi. Kemudian bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Terus selanjutnya bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Bahasa sebagai sarana memahami diri dan sebagai sarana ekspresi diri. Dan masih banyak lagi fungsi bahasa bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bahasa yang memiliki fungsi yang banyak itu tak dapat lepas dari tujuan berbicara. Berbicara itu sendiri sebagai aplikasi dalam berbahasa. Tujuan berbicara adalah sebagai menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Faktor penunjang pada kegiatan berbicara adalah untuk ketepatan ucapan, menempatkan tekanan nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasanya, ketepatan sasaran pembicaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor non-kebahasaan adalah sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran membaca, relevasi, penararan, dan penguasaan topik. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor mempengaruhi kegiatan berbicara adalah faktor urutan kebahasaan atau linguistik dan non-kebahasaan,
atau non-linguistik. Faktor penghambat kegiatan berbicara adalah ada kalanya proses komunikasi mengalami gangguan yang mengakibatkan pesan yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. 3 faktor penyebab gangguan dalam kegiatan berbicara yaitu faktor fisik. Yang pertama, faktor fisik. Faktor yang dapat ialah faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media. Penyebabnya karena faktor media yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misalnya lagu, irama, tekanan, ucapan, isyarat, gerak bagian tubuh. Dan yang ketiga, faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan, kemudian misalnya dapat dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.